Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Dan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Saudara-saudari yang terkasih, penutup dari Injil yang tadi saya bacakan adalah salah satu ungkapan yang menekankan bahwa aku bersaksi tentang kebenaran dan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kita semua dipanggil untuk menjadi murid-murid Tuhan. Kita semua dipanggil untuk ikut menjadi saksi kebenaran. Dan saksi kebenaran itu diungkapkan oleh Kristus sebagai Raja yang kita rayakan pada penutup tahun liturgi hari ini. Kristus disebut sebagai Raja. Mungkin terlalu muluk, tapi mestinya diketahui minimal apa itu raja. Raja, ciri yang paling jelas itu adalah raja adalah yang berkuasa, mempunyai kekuasaan. Dalam bacaan tadi dikatakan di dalam bacaan pertama oleh Daniel, di mana Daniel mengatakan ada putra manusia dan datang dari langit bersama dengan awan. Ia menghadap Dia yang lanjut usianya dan diantar ke hadapannya. Kepadanya yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kekuasaan atau kuasa sebagai raja. Dan segala bangsa, suku, bahasa mengabdi kepadanya. Itu dalam kitab Daniel dikatakan raja itu seperti apa. Kurang lebih mempunyai kekuasaan dan mempunyai rakyat yang dikuasainya. Sementara dalam bacaan kitab Wahyu yang kurang lebih seirama dalam penyampaian wahyu Tuhan adalah di mana anak manusia yang sama itu mempunyai kerajaan, dan kerajaannya adalah di mana ia menguasai sejarah. Ia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Ia menguasai ruang dan waktu. Artinya bahwa dia menguasai segala-galanya. Apakah itu sebagai ungkapan dari Wahyu Yohanes ini mau menunjukkan bagaimana Kristus yang diutus oleh Allah sungguh mengajak manusia untuk menerima dan mengabdi kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, saya punya dua cerita yang sangat sederhana. Yaitu yang pertama adalah ada seorang keluarga, seorang ayah atau seorang ibu, pokoknya keluarga. Kemudian dia punya anak, sama-sama mempunyai anak remaja. Keluarga ini setiap kali memberikan uang kolekte pada hari Minggu kepada anaknya yang kebetulan rumahnya rada jauh dari gereja. Kemudian yang satu keluarga, ada dua keluarga nih ya. Satu keluarga si anak ini, anaknya remaja,
diberi uang supaya ini untuk kolektor. Kemudian hari-hari berikutnya si bapaknya itu ketemu dengan temennya. Kemudian cerita, aku kemarin kok hari Minggu ketemu anakku di kafe. Hah? Emang kenapa? Ya di kafe dengan teman-temannya. Oke, terima kasih kata si bapak kepada temannya itu. Kemudian waktu di rumah, bapak ini tanya kepada anaknya, kamu minggu yang lalu rame-rame dengan teman-teman ke kafe ya? Iya Pak. Terus udah ke gereja enggak? Ke gereja. Terus kamu uangnya dari mana? Uang kolektor itu saya ya pengen beli kopi aja teman-teman. Oh. Itu anak remaja yang pertama. Anak remaja yang kedua dari satu keluarga yang lain lagi. Dia pergi ke gereja pas hari Minggu juga sama juga diberi uang kolektor. Ini uang kolektor untuk di gereja dan ini untuk transport. Ya kebetulan rumahnya jauh. Waktu itu belum ada ojek. Dan apa yang terjadi adalah si anak ini setelah pulang dari gereja, dia lapor kepada bapaknya, Pak, maaf, uang yang untuk kolektor itu saya pakai untuk bayarin orang yang gak punya duit tapi naik angkot sama-sama saya. Loh, itu kan untuk kolektor. Iya, saya tahu untuk kolektor, tapi kali ini mungkin kolektornya libur. Karena terpaksa saya harus membantu orang yang gak bawa uang naik angkot. Sopirnya sudah ngomel-ngomel. Saudara-saudari yang terkasih, ini dua cerita yang sangat sederhana yang pernah terjadi, yang disaringkan oleh bapak keluarga dalam pertemuan lingkungan berbicara tentang suara hati. Bacaan Injil hari ini menekankan sebenarnya apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Pilatus. Di hadapan Pilatus, Pilatus bertanya kepada Yesus, apakah engkau raja orang Yahudi? Dan Yesus menjawab, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Dan Yesus mengatakan itu di hadapan para orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, kebanyakan semuanya yang membawa Yesus kepada Pilatus. Yesus mengatakan, apakah itu keluar dari hatimu? Atau ada orang lain yang mengatakannya kepadamu? Apa yang mau disampaikan ini adalah soal hati. Kejujuran Pilatus yang mengatakan, apakah kamu kenal saya karena hatimu sendiri yang mengatakan bahwa aku raja, atau dengar dari orang lain? Rupanya Pilatus tidak menangkap. Dan pernyataan itu juga sebenarnya mau menegaskan bahwa Yesus adalah raja kepada orang-orang Yahudi. Rajanya seperti apa? Bahwa Yesus memberikan kesaksian tentang kebenaran. Dan kebenaran itu harus diterima dengan hati, bukan kata orang. Dan kita kebanyakan adalah
termasuk saya dulu juga sama. Apa itu, siapakah Yesus itu? Ya karena pelajaran agama yang saya terima, Yesus ya menurut si suster, menurut si frater, katanya seperti itu. Entah raja, entah penebus, entah penyelamat. Tapi menurut kata kamu sendiri, siapakah aku? Kata Yesus kepada Petrus. Ini yang dituntut sebenarnya dari bagaimana seseorang menerima Yesus dengan hatinya. Kalau orang menerima Yesus dalam imannya, dalam penuh hati, segenap hatinya, maka apa yang dia katakan seharusnya tentang kebenaran. Bukan karena terpaksa mengatakan ini, terpaksa mengatakan itu, supaya saya dikenal sebagai murid-murid Yesus, supaya dikenal saya juga sebagai orang Katolik, seperti itu. Bisa jadi seperti itu jawaban-jawaban kita selama ini. Tapi dengan perayaan Yesus sebagai Raja yang mau memberikan kesaksian tentang kebenaran, dan dari contoh-contoh yang tadi anak-anak tadi, di mana apa yang dilakukan oleh kedua anak tadi, saya tidak mau mengadili mereka benar atau salah, tapi yang jelas mereka mau mengatakan menguji hati nuraninya. Kalau mereka mempunyai hati nurani yang baik, maka dia setia kepada kebenaran, dia setia kepada Yesus yang mengajarkan cinta kasih. Tetapi kalau dia menipu diri, itu tidak. Pasti tidak. Maka tuntutannya kalau kita menjadi murid-murid Yesus, dan kalau kita mengaku Yesus sebagai Raja, maka sebagai anggota kerajaan, sebagai masyarakat, sebagai rakyat, sebagai umat, mau tidak mau harus mengikuti aturan Yesus. Kalau kita tidak mau ikut aturan Yesus, ya jangan mengatakan bahwa saya adalah murid Yesus. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu, sejauh manakah kita kembali lagi merefleksi kembali selama perjalanan setahun, tahun liturgi, di mana mulai dari awal kita merayakan Natal sampai sekarang. Sejauh manakah saya melaksanakan perintah-perintah Yesus dengan konsekuen? Bagaimana komitmen saya sebagai murid-murid Yesus? Apakah banyak kelalaian? Apakah kita tidak peduli? Apakah kita hanya sering maunya dipuji? Tidak berdampak apa-apa, ya biasa-biasa saja. Nah, itu semua kita lihat kembali, dan mari kita kembalikan kepada Kristus. Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, agar kita menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna. Itulah tuntutan bahwa kita menjadi murid-murid Yesus untuk memberikan kesaksian kebenaran melalui suara hati yang baik, melalui hati nurani kita yang baik, sesuai dengan perintahnya, yaitu untuk menghadirkan kebenaran Allah, untuk mewujudkan ajaran Yesus, yaitu cinta kasih. Iman kita mengacu kepada Allah, namun juga Allah meminta kita agar kita melaksanakan apa yang telah dilakukan oleh Yesus sebagai kehadiran Allah di dunia ini yang nanti akan kita rayakan pada Natal. Maka selama masa Advent yang akan datang, kita bersama-sama untuk merefleksikan perjalanan kita, sehingga kita menemukan hal-hal untuk memperbarui hidup kita, memperbaharui iman kita.
Amin.